Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya, teman-teman kelas hukum tata negara. Kita masuk di sesi yang keempat ya, teman-teman ya. Sesi yang keempat ini kita akan membahas hal yang terkait dengan pemisahan dan pembagian kekuasaan ya. Setelah kita belajar hal yang terkait dengan apa itu hukum tata negara, kemudian terkait dengan sumber hukum tata negara, ya, kemudian apa tuh namanya konstitusi, ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas hal yang terkait dengan pemisahan dan pembagian kekuasaan, ya. Oke. Sebentar. Ya, teman-teman, terkait dengan konsep pembatasan ya, konsep pembatasan kekuasaan pertama kali ya itu diperkenalkan oleh salah satu ahli tata negara ya dari Inggris yaitu John Locke. Jadi nanti John Locke ini akan dibahas lebih dalam lagi itu berarti nanti di ilmu negara ya. Di ilmu negara nanti akan diampu oleh Ibu Berlian ya. Saya hanya sedikit mengulas yang lebih dikenal dengan konsep pemisahan kekuasaan atau separation of power ya. Jadi John Locke ini memisahkan kekuasaan negara itu menjadi tiga, diantaranya kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang ya. Kalau di sini itu berarti DPR. Kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan atau melaksanakan undang-undang ya. Kemudian di sini ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan mengenai perang dan damai ya, membuat perserikatan atau aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan luar negeri gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk konsep pemisahan kekuasaan itu sendiri ada pakar ya. Selain John Locke itu ada Montesquieu. Ini nanti Montesquieu juga akan dibahas secara mendalam di ilmu negara nantinya. Itu menghendaki pada sistem suatu pemerintahan negara. Ya, ketiga jenis kekuasaan tersebut harus terpisah. Ya, diingat harus terpisah. Baik mengenai fungsi tugas maupun fungsi mengenai alat perlengkapan organ yang melaksanakan. Ya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yang perlu teman-teman ketahui ya, menurut Montesquieu itu ada legislatif sama. Ya, sama dengan John Locke. Jadi dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Kemudian kekuasaan eksekutif itu dilaksanakan oleh pemerintah. Di sini peran presiden atau raja dengan bantuan para menteri atau kabinet gitu. Kemudian kekuasaan yudikatif ya. Kekuasaan yudikatif di sini dilaksanakan oleh Badan Peradilan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya, Mahkamah Agung ya teman-teman ya. Jadi di sini perbedaan konsep pemisahan kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu ya, itu terletak pada bagian kekuasaan yudikatifnya. Ya, yudikatifnya nih teman-teman. Kalau Montesquieu itu menyatakan kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain, mulai dari fungsi hingga perlengkapannya. Sedangkan kalau John Locke itu memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif. Nah, yudikatifnya ini ke dalam eksekutif. Makanya kalau John Locke tadi ada kekuasaan federatif, ya. Montesquieu memandang kekuasaan yudikatif harus berdiri sendiri karena kekuasaan tersebut dianggap amat sangat penting berdasarkan pengalamannya sebagai hakim di mana kekuasaan yudikatif sangat berbeda dengan kekuasaan eksekutif. Sebaliknya Montesquieu memasukkan kekuasaan federatifnya John Locke ke dalam eksekutif lah. Ini dia. Jadi antara John Locke dengan Montesquieu itu sebenarnya sama teman-teman ya. Sama, cuma
peletakannya saja yang berbeda, ya. Kemudian perbedaan pemisahan dan pembagian kekuasaan, teman-teman. Ya, saya mengutip dari Prof. Jennings, ya, membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Ini sama halnya seperti yang sebelumnya kita pelajari, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil, ya. Yang dimaksud pemisahan kekuasaan, ya, kekuasaan dalam arti material adalah pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraannya dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu pada 3 bagian. Yang pertama itu legis, exe, dan judi, ya. Sedangkan pemisahan dalam arti formal adalah pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan secara tegas. Jadi kalau material itu amat sangat tegas nih antara legis, judif, dan exe, ya. Dalam bukunya yang berjudul Pergeseran Eksekutif, saya mengutip dari Prof. Ismail Suni, menyimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti material itu sepantasnya disebut dengan istilah separation of power. Jadi di sini ada pemisahan kekuasaan. Sedangkan dalam arti formil sebaiknya disebut division of power, pembagian kekuasaan, ya. Jadi ada pemisahan, ada pembagian gitu. Kemudian hal yang terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 membagi ke dalam pasal-pasal tersendiri di tiap-tiap perlengkapan negara yang 3 tersebut tetapi tidak menekankan pada pemisahan, ya. Tidak menekankan pada pemisahannya. Dengan demikian, UUD 45 itu tidak menganut pemisahan kekuasaan, separation of power, tetapi menganut pembagian kekuasaan. Diingat-ingat, UUD 45 itu tidak menganut paham pemisahan kekuasaan, tapi menganut paham apa tadi? Pembagian kekuasaan, ya. Berdasarkan pendapat Sir Ivor, dan Wade dan Phillips memberikan 3 indikasi nih, teman-teman. 3 indikasinya apa? Yang dapat membedakan apakah suatu negara atau konstitusi itu menganut pemisahan kekuasaan atau separation of power atau pembagian kekuasaan, division of power. Yang pertama, ya, apakah orang-orang atau badan-badan yang merupakan bagian dari kedua badan legislatif dan yudikatif, ya. Yang kedua, apakah badan legis yang mengontrol badan eksekutif ataukah badan eksekutif yang mengontrol badan legis? Yang ketiga, apakah fungsi legis melaksanakan fungsi exe dan fungsi exe melaksanakan fungsi legis. Jadi di sini tuh ada banyak sisi di mana yang exe masuk ke legis, yang legis ada yang masuk ke exe, gitu ya teman-teman, ya. Lah, ini nih teman-teman yang harus teman-teman pahami, yang harus teman-teman hafalkan, hal yang terkait dengan trias politika. Nah, trias politika ini nanti juga akan dibahas secara lebih komprehensif itu di mata kuliah ilmu negara, teman-teman, ya. Jadi kekuasaan legislatif itu adalah cabang kekuasaan ini memiliki tugas utama merancang undang-undang. Diingat-ingat, kalau teman-teman itu mendengar istilah legislatif, berarti tugas utamanya itu adalah dia merancang, ya, perancang undang-undang. Di Indonesia, contoh lembaga legislatif itu adalah DPR, ya, MPR, kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu ada Dewan Perwakilan Rakyat RI, ya. Ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, kemudian ada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota, kemudian MPR, kemudian ada DPD, ya, Dewan Perwakilan Daerah. Ini yang harus wajib teman-teman pahami, ya, terkait dengan legislatif, ya. Kemudian yang kedua itu adalah kekuasaan eksekutif, ya. Kekuasaan eksekutif itu bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang dan mengelola pemerintahan di tingkat nasional. Presiden adalah contoh eksekutif, sedangkan di daerah terdapat
gubernur, bupati, kemudian wali kota, serta aparatur sipil negara. Diingat-ingat nih teman-teman, kalau teman-teman tadi legislatif itu adalah DPR, MPR, kemudian DPD, kalau di eksekutif ya, eksekutif itu yang paling atas itu adalah presiden. Lah nanti di tingkat daerahnya itu ada bupati, gubernur, wali kota, kemudian ada ASN ya. Kemudian ada kekuasaan yudikatif nih teman-teman ya. Kekuasaan yudikatif itu cabang kekuasaan ini berkaitan dengan penegakan hukum. Kok kemudian penegakan hukum gitu ya? Di Indonesia, Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif yang memiliki tanggung jawab dan memastikan hukum dijalankan dengan adil dan benar ya. Biasanya kalau nanti di tingkat banding itu tidak puas lah, di sini nih final yang memang benar-benar terakhir itu adalah jalur kasasi yang ada di Mahkamah Agung. Dengan berpatokan pada ketiga indikator ya, indikator yang tadi legis, exe, kemudian ada yudi. Jika semua indikator tersebut mendapat jawaban tidak nih, maka negara tersebut menganut pemisahan kekuasaan dalam arti material alias pemisahan kekuasaan, separation of power. Namun jika ketiga indikator di atas semuanya mendapatkan jawaban ya, gitu ya, maka negara tersebut menerapkan asas pemisahan dalam arti formal alias pembagian kekuasaan ya. Di sini distribution of power. Jika dilihat perbedaannya kembali, maka pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan kekuasaan ya adalah pembagian kekuasaan negara menjadi beberapa bagian nih teman-teman. Antara lain badan dan fungsi pada saat yang sama disentralisasi, membuat kekuasaan suatu negara terpecah-pecah menjadi beberapa bagian nih teman-teman. Tetapi tidaklah terpisah-pisah sehingga masih berhubungan satu sama lain ketika menjalankan kekuasaannya ya. Pembagian kekuasaan atau separation of power memungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama antara pemangku kepentingan dalam menjalankan kekuasaan ya. Pada saat yang sama pun pemisahan kekuasaan memungkinkan pemangku kepentingan yang menjalankan kekuasaan itu tadi untuk hidup secara mandiri tanpa koordinasi dan kerja sama. Ya. Terlepas dari apakah separation of power ya atau division of power, ketika suatu negara mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum ya, seperti Indonesia nih negara hukum ya, Rechtsstaat atau the rule of law, maka dalam pemerintahannya seyogianya ya, sejatinya terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menghindari adanya penumpukan kekuasaan. Jadi jangan sampai ada yang namanya disharmonisasi atau disinkronisasi hal yang terkait dengan kekuasaan ya di satu organ negara ataupun pada pemimpin negara, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan ya. Adanya pembagian dan pemisahan kewenangan dalam sebuah tata negara itu sendiri bertujuan untuk apa? Untuk mewujudkan pengawasan dan keselarasan di antara pemegang kewenangan itu sendiri. Jadi ada harmonisasi, ada sinkronisasi nih di sini ya. Kemudian maaf teman-teman, ini agak kemudian pembagian kekuasaan secara horizontal ya. Sebagaimana diuraikan ya yang tadi bahwa pemisahan kekuasaan itu berarti membagi kekuasaan negara menjadi 3, diantaranya ada legis, exe, kemudian yudi.
Menurut pandangan Arthur Mesh, pembagian tersebut itu merupakan definisi dari capital division of power, pembagian kekuasaan yang bersifat fungsional. Di Indonesia, teman-teman, dikenal dengan adanya pembagian kekuasaan secara horizontal. Jadi kalau di Indonesia itu istilahnya itu pembagian kekuasaan secara horizontal, ya. Jadi pandangan atau perspektif ini itu sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gervais dan Alexander yang membagi bentuk pembagian kekuasaan menjadi lembaga kekuasaan horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal, ya. Di mana pembagian kekuasaan secara horizontal dan fungsi negara pada kekuasaan legis, ekse, dan yudikatif tentunya. Kemudian pembagian kekuasaan negara secara horizontal nih teman-teman ya, adalah pembagian kekuasaan negara kepada organ utama negara yang dalam ketatanegaraan ini disebut sebagai lembaga negara. Di Indonesia, pembagian kekuasaan secara horizontal dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman ya. Di mana pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga negara yang sederajat dan pada klasifikasi 3 jenis. Yang pertama itu kekuasaan pemerintah, ya. Kekuasaan pemerintah negara itu pada bab 3 UUD 45, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian kekuasaan legislatif pada bab 7 UUD 45 itu dan kekuasaan kehakiman atau yudikatif pada bab 11, ya. UUD 19 pada bab 9 UUD 1945. Nanti teman-teman bisa baca, ya, bisa baca nanti hal yang terkait dengan hal yang terkait dengan UUD 45 gitu. Kemudian tapi ada tapinya nih, ada pandangan lain nih, menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan itu pada tingkat pemerintah pusat itu mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD, ya. UUD itu kan terjadi beberapa tahap ya perubahannya. Di UUD 45 pergeseran yang dimaksud itu adalah pergeseran klasifikasi, ya, klasifikasi kekuasaan negara yang pada umumnya itu mengatur negara menjadi 3 jenis kekuasaan menjadi 6. Lah, dari 3 itu kok kemudian menjadi 6 nih teman-teman. Ya, yang pertama itu adalah kekuasaan konstitutif, ya. Kekuasaan konstitutif. Apa itu kekuasaan konstitutif? Jadi mengubah undang-undang negara Republik Indonesia yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Kekuasaan ini merupakan kewenangan MPR, ya. MPR di sini DPR dan DPD untuk melakukan perubahan terhadap UUD 45 sebagaimana diatur pasal 3 ayat 1 UUD NRI 1945. Nanti teman-teman bisa baca lagi isi dari pasal 3 ayat 1 UUD 45. Kemudian yang kedua itu adalah kekuasaan eksekutif nih teman-teman ya. Kekuasaan eksekutif yakni kekuasaan pemerintah negara yang dipegang oleh presiden, ya. Yang dipegang oleh presiden dibantu oleh para menterinya yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sesuai dengan pasal 17. Nanti teman-teman bisa baca di Undang-Undang Dasar 1945 yang paling baru. Kemudian kekuasaan legislatif, ya. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 UUD 45, kekuasaan membentuk undang-undang berada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Ingat-ingat ya, kekuasaan membentuk undang-undang itu ada pada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Ada DPR RI, ada DPRD kabupaten atau kota, ada DPRD provinsi, kemudian juga ada DPD. Nah, banyak sekali teman-teman. Kemudian yang keempat itu adalah kekuasaan yudikatif teman-teman ya. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan ini disebut dengan kekuasaan kehakiman, ya, kekuasaan kehakiman yang diatur dalam
pasal yang ada di UUD 45, kekuasaan kehakiman ini merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan nih teman-teman. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nanti teman-teman bisa membaca perbedaan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi ya teman-teman ya. Kemudian kekuasaan eksaminatif atau inspektif nih teman-teman ya. Jadi kekuasaan yang berhubungan dengan pemeriksaan pada pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini itu kemudian dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ya, yang bebas dan mandiri berdasarkan pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang keenam, ini ada kekuasaan moneter nih teman-teman. Apa sih kekuasaan moneter itu? Kekuasaan moneter itu adalah kekuasaan menetapkan dan menjalankan kebijakan di bidang moneter, mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran ya, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi kalau moneter itu tuh pasti kaitannya dengan rupiah ya, mata uang nih. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 UUD 45 ya, yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Yaitu apa? Kembali lagi, yaitu adalah Bank Indonesia atau kita sering menggunakan istilah BI ya teman-teman ya. Kemudian untuk pembagian kekuasaan secara horizontal juga berlangsung pada tataran pemerintahan daerah antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yakni antara pemerintah daerah ya, kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, baik itu pemerintah provinsi ya, gubernur. Jadi di sini kalau pemerintah provinsi itu ada gubernur, ada wakil gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau daerah ya. Di sini itu DPRD tadi ya, provinsi maupun pada tataran pemerintah kabupaten kota ya. Antara pemerintah kabupaten kota di sini itu ada bupati atau wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten atau kota ya. Di sini DPRD kabupaten kota. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal. Setelah tadi kita mempelajari pembagian kekuasaan secara horizontal, sekarang kita akan mempelajari atau menukik lebih dalam lagi terkait dengan kekuasaan secara vertikal, teman-teman. Ya. Jadi pembagian kekuasaan secara vertikal itu dilaksanakan secara kedaerahan. Nah, saya mengutip dari Arthur, itu menyatakan bahwa territorial division of power, pembagian kekuasaan secara vertikal itu menunjukkan bahwa terdapat hierarki. Nah, di sini itu ada hierarki atau tingkatan nih. Hierarki yang bagaimana? Hierarki dalam pembagian kekuasaan yang bersifat teritorial atau kewilayahan atau kedaerahan. Jika mengacu pada Konstitusi Negara Republik Indonesia, pembagian kekuasaan secara vertikal dapat terlihat pada pasal 18 ayat 1 UUD 45. Bunyinya bagaimana? Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi. Ya, daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang ya. Kemudian ketentuan tersebut ya, ketentuan di UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 menghendaki adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini bisa provinsi, kabupaten atau kota. Lalu pada pemerintahan daerah juga berlangsung pembagian kekuasaan antara pemerintah provinsi nih, ya,
pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah, kota atau kabupaten sebagaimana diatur oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi ya dan pemerintah kabupaten kota terjalin dengan koordinasi, pengawasan, ada pembinaan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Jadi tetap ya teman-teman ya, tetap diawasi. Jadi tetap di backup oleh pemerintah pusat nih teman-teman, walaupun sudah ada otonomi daerah ya. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal itu tidak terlepas dari bagaimana masing-masing organ ya. Masing-masing organ itu dalam hal ini pemerintah daerah nih teman-teman. Pemerintah daerah mendapatkan kewenangannya untuk menjalankan otonomi daerahnya masing-masing. Terdapat 3 cara memperoleh kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang administrasi pemerintah. Mari kita intip teman-teman. Apa sih kemudian 3 cara memperoleh kewenangan? Yang pertama itu ada atribusi. Apa itu atribusi? Atribusi itu adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 atau undang-undang. Yang kedua itu ada delegasi. Delegasi itu apa sih? Delegasi itu adalah pelimpahan kewenangan, teman-teman. Dari siapa? Dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima, ya, penerima delegasi. Jadi kalau di sini yang menerima delegasi itu adalah yang tingkatannya lebih rendah. Kemudian ada mandat nih teman-teman. Mandat itu adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat. Nah, pemberi mandatnya itu siapa? Berarti pejabat yang lebih tinggi ya. Pejabat pemerintahan atau badan yang lebih tinggi yang memberikan mandat. Kalau tadi itu yang menerima delegasi ya, kalau yang delegasi, kalau yang mandat itu yang menerima. Yang memberi, yang memberi ya. Kemudian ketiga kewenangan ini itu berkaitan dengan bagaimana sih kemudian pertanggungjawaban pemerintah dalam garis vertikal, yaitu pemerintah daerah, provinsi, kota atau kabupaten kepada pemerintah pusat nih teman-teman. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat ya, ini hanya sebagai metode perbandingan atau komparatifnya yang menggunakan konsep separation of power dalam arti absolut sebagaimana ajaran Montesquieu, itu pembagian kekuasaan secara vertikal tidak terlihat sama dengan yang dilakukan di Indonesia ternyata. Perbandingan otonomi daerah di Indonesia dengan federalisme di Amerika Serikat itu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu ya, hal yang terkait dengan perbedaan. Di Amerika Serikat ya, di Amerika Serikat pemerintah federal mempunyai kekuasaan penuh atas nama negara bagian dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Berbeda halnya dengan Indonesia, di mana dalam menjalin hubungan dengan negara lainnya, pemerintah daerah boleh menjalin hubungan dengan negara lainnya dengan syarat mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Di Amerika Serikat, masing-masing pemerintah federal ya dan negara bagian mempunyai kedaulatan tersendiri ternyata. Yang bagaimana? Yang posisinya itu hanya sebagai subdivisi pemerintah nasional. Jadi kedaulatan tetap berada di pemerintah nasional atau di pemerintah pusat ternyata. Kemudian hal yang tadi terkait dengan perbedaan, sekarang kita akan melihat hal yang terkait dengan persamaan. Di Amerika Serikat, kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian itu diatur demikian rupa, ya, di mana pemerintah negara bagian itu tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah ternyata, ya. Ini hampir sama dengan Indonesia, di mana setelah diwujudkannya desentralisasi, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri kecuali dalam
beberapa bidang yang harus ditentukan oleh pemerintah pusat nih teman-teman. Terkait dengan hal tersebut ya, yang tadi dilihat bahwa maksud dari pembagian kekuasaan yang secara vertikal itu adalah garis divisi ya. Divisi, subdivisi ya antara organ negara yang terlibat di dalamnya, terdapat hierarki atau tingkatan ya teman-teman ya. Hierarki atau tingkatan kedudukan dalam pembagian kekuasaan terhadap sedangkan negara yang tidak menganut pembagian kekuasaan seperti Amerika Serikat, hubungan antara pemerintah federal dengan negara bagian lebih secara garis horizontal ya. Amerika Serikat menyempurnakan ajaran separation of power itu tadi dengan ajaran check and balance agar tidak menimbulkan kemacetan nih teman-teman ya. Kemacetan yang seperti apa sehingga kemacetan itu tadi antara kekuasaan itu tadi. Kemudian sehingga pemerintah dapat berjalan dengan efektif ya. Prinsip check and balance ya. Prinsip check and balance itu berkaitan dengan konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan. Asas ini merupakan asas konstitusional ya, asas konstitusional yang mensyaratkan kekuasaan legis, ekse dan yudif itu setara dan saling mengawasi atau mencegah dan menahan individu tidak bertugas di lembaga negara. Di negara yang menganut demokrasi ya, check and balance itu merupakan hal yang wajar nih teman-teman. Bahkan perlu ya diberlakukan demikian. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan individu atau lembaga atau pemusatan kekuasaan pada individu atau lembaga karena dengan mekanisme tersebut ya, lembaga yang satu dengan lembaga yang lain itu akan saling mengontrol, mengawasi, bahkan saling melengkapi. Gitu teman-teman. Hal-hal yang terkait dengan pembagian ya, pembagian dan pemisahan kekuasaan, silahkan barangkali ada yang mau bertanya, monggo ya. Jika tidak ya, ini saya cukupkan di sesi yang keempat ini ya. Nanti kita akan ada sesi yang kelima, sesi yang nanti sesi yang kelima itu adalah lanjutan sesi ke 1, 2, 3, dan 4 seperti itu ya. Jadi saya kira cukup nih teman-teman ya. Cukup hal yang terkait dengan pemisahan dan pembagian kekuasaan. Oke, mohon maaf jika ada salah kata atau salah sikap dari saya sebagai pemateri. Nanti teman-teman bisa koordinasi dengan saya, bisa berdiskusi dengan saya, bisa lewat Japri teman-teman, monggo. Karena teman-teman di sini kan sudah tahu nomor saya ya. Silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.